Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Rahmi Amadira, mahasiswi Hubungan Internasional Angkatan 2017. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Gerakan Black Lives Matter sebagai Gerakan Sosial Transnasional dalam Melawan Rasisme. Apa yang terjadi? Rasisme merupakan bentuk diskriminasi antaras yang dapat menyebabkan perpecahan masyarakat dunia, seperti adanya kelompok yang menganggap kelompoknya lebih baik dari kelompok lainnya. Di Amerika Serikat, rasisme telah ada sejak tahun 1700-an, berawal dengan dikirimnya orang-orang Afrika ke Amerika Serikat untuk dijadikan pelayan orang berkulit putih, yang menyebabkan orang kulit putih lebih unggul dibandingkan orang kulit hitam. Ditandatanganinya Civil Rights Act 2 Juli 1964 oleh Presiden Lyndon B. Johnson tidak membuat persoalan rasisme berakhir. Selama 50 tahun terakhir, pengasingan rasial masih tetap ada hingga saat ini. Dapat dilihat pada tahun 2020 lalu atas kematian George Floyd, pria berkulit hitam, oleh seorang polisi berkulit putih di Amerika Serikat. Hal ini telah menambah daftar terbaru dari serangkaian insiden serupa di Amerika Serikat dan memunculkan kemarahan massa serta demo anti rasisme di berbagai wilayah Amerika Serikat, dan kemudian menjadi perhatian masyarakat luas yang ikut menyerukan keadilan bagi George Floyd dan dukungannya atas gerakan Black Lives Matter. Black Lives Matter berawal dari sebuah aksi, kemudian menjadi gerakan sosial yang diperkuat oleh media sosial berupa tagar Black Lives Matter. Pada awalnya, gerakan ini berfokus pada rasisme anti-Afrika Amerika di Amerika Serikat. Namun, seiring berjalannya waktu, gerakan ini kemudian berfokus pada perjuangan untuk membuat kehidupan orang kulit hitam bebas dari dehumanisasi. Gerakan ini telah menyebar ke beberapa negara lain seperti Kanada, Inggris, serta Australia, dan menyebabkan gerakan Black Lives Matter dapat dikatakan sebagai gerakan sosial transnasional dikarenakan gerakannya mampu melewati lintas batas. Oleh sebab itu, pertanyaan penelitian yang hendak dijawab yaitu, bagaimana gerakan Black Lives Matter menjadi gerakan sosial transnasional dalam melawan rasisme. Adapun tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan gerakan Black Lives Matter di Amerika Serikat berhasil menjangkau berbagai negara dan kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan sosial transnasional dalam melawan rasisme. Sehingga manfaat penelitian ini adalah, pertama, untuk menambah pengetahuan tentang gerakan Black Lives Matter yang diketahui sebagai gerakan domestik di Amerika Serikat dalam melawan rasisme, kemudian berkembang menjadi gerakan yang menarik perhatian semua masyarakat dunia. Yang kedua, menjadi tambahan wawasan terkait permasalahan yang sama dan menjadi acuan gerakan-gerakan lainnya dalam melakukan suatu aksi sosial. Adapun studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 studi pustaka yang dapat dilihat pada layar, dan kerangka konseptual yang digunakan adalah gerakan transnasional oleh Sidney Tarrow. Dalam menganalisis, ada 5 proses dalam proses gerakan sosial transnasional, yaitu pertama, domestication, merupakan proses awal dari suatu gerakan yang dimulai pada level domestik sebelum akhirnya berkembang pada level internasional. Yang kedua, global framing, merupakan pembingkaian nilai agar dapat diterima pada level global. Yang ketiga, transnational diffusion, merupakan bentuk penyebaran yang digunakan oleh suatu gerakan sosial yang awalnya pada level domestik kemudian menjadi level internasional. Transnational diffusion dibagi menjadi 3, yaitu direct diffusion, indirect diffusion, dan mediated diffusion. Namun dalam penelitian ini menggunakan cara indirect diffusion dan direct diffusion. Yang keempat, externalization, merupakan proses di mana suatu gerakan domestik memobilisasi aktor lain di luar negaranya untuk mendapatkan dukungan yang lebih besar. Yang kelima, transnational coalition, merupakan bentuk kerjasama yang terjadi antar jaringan di mana aktor-aktor yang terlibat dengan asal negara yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama. Sidney Tarrow membagi 5 proses tersebut dalam 3 level, yaitu pertama pada level domestik terdiri atas domestication dan global framing, kedua difusi yaitu transnational diffusion, dan ketiga level internasional yaitu externalization dan transnational coalition. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif analisis dengan batasan masalah dari tahun 2013 hingga tahun 2020. Kemudian unit analisisnya adalah gerakan Black Lives Matter dan unit eksplanasinya gerakan transnasional dalam melawan rasisme dengan level analisis di tingkat global. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan, dan teknik analisis data dilakukan dengan pengelompokan data dan mengelaborasi menggunakan konsep yang sudah dijelaskan pada kerangka konsep. Adapun sistematika penelitian ini yaitu pada bab 1 pendahuluan, bab 2 munculnya gerakan Black Lives Matter, bab 3 gerakan Black Lives Matter di beberapa negara, bab 4 analisis gerakan Black Lives Matter sebagai gerakan sosial transnasional, dan bab 5 berisi kesimpulan dan saran. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan awal kemunculan rasisme di Amerika Serikat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sejarah rasisme di Amerika Serikat tidak terlepas dari perbudakan orang Afrika Amerika sejak abad ke-17. Amerika Serikat merupakan negara berbasis ras, dan ras kulit putih merupakan standar yang digunakan untuk mengukur ras lainnya. Hal inilah yang lantas membuat adanya rasisme di Amerika Serikat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk melawan bentuk rasisme yang terjadi, di mana Juni 1941 munculnya Executive Order 8802 yang memberi
memberikan hak yang sama dalam pekerjaan bagi seluruh warga negara. Kemudian tahun 1868 melalui Konstitusi Amandemen ke-14 yang memberikan hak perlindungan yang sama, dan dilanjutkan dengan Amandemen yang ke-15 yang memberikan hak untuk melakukan pemilihan umum. Namun dalam pencapaian tujuannya mengalami hambatan berupa adanya pemisahan antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam melalui hukum Jim Crow. Hal ini menyebabkan munculnya organisasi Montgomery Improvement yang melakukan aksi boikot bus Montgomery untuk menuntut sistem transportasi bus umum yang melakukan pemisahan tempat berdasarkan warna kulit. Kemudian pada 28 Agustus 1963, gerakan March on Washington for Jobs and Freedom muncul untuk memperjuangkan berbagai isu diskriminasi dalam lapangan pekerjaan dan kekerasan terhadap masyarakat sipil. Hingga pada tahun 1964, Presiden Lyndon Johnson berhasil mendorong terciptanya Civil Rights Act, namun berbagai isu rasisme masih mengakar pada seluruh aspek kehidupan masyarakat Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat pada kekerasan dari pihak polisi berkulit putih yang sudah ada sejak tahun 1965 dalam kerusuhan Watts hingga tahun 2020 pada kasus George Floyd. Rasisme juga memunculkan tekanan sosial seperti yang dialami oleh raja pop dunia yaitu Michael Jackson dan penyanyi rapper wanita Lil Kim yang melakukan operasi plastik untuk merubah warna kulit hitamnya menjadi kulit putih. Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara adidaya seolah tidak berdaya menghadapi fakta dalam mempertahankan superioritas orang kulit putih, hingga muncul bentuk perlawanan baru melalui gerakan Black Lives Matter. Gerakan ini muncul pada 13 Juli 2013 atas postingan kalimat Alicia Garza di media sosial dan diunggah ulang oleh Patricia Cullors dengan menggunakan tagar Black Lives Matter di akhir kalimat. Tagar tersebut digunakan untuk memprotes pembebasan George Zimmerman dalam penembakan kematian Trayvon Martin, seorang remaja Afrika Amerika. Tagar Black Lives Matter ini berhasil mendapatkan daya tarik di media sosial sepanjang tahun 2013 dan menyebarkan eksistensi gerakan tersebut, hingga membuat gerakan Black Lives Matter menjadi sebuah gerakan untuk melawan rasisme. Pada tahun 2014, Black Lives Matter berhasil mendapatkan nilai tambah lebih besar melalui kasus kematian Michael Brown di Ferguson. Melalui kasus ini, terdapat sekitar 40 juta tweets yang menggunakan tagar Black Lives Matter hingga menarik perhatian masyarakat luas dan menyebabkan gerakan tersebut tumbuh menjadi jaringan organisasi akar rumput yang mewakili lebih dari 30 kota di Amerika Serikat dan 4 negara di luar Amerika Serikat. Aktivis gerakan ini tidak hanya orang kulit putih saja, tetapi orang kulit putih maupun Latin juga ikut mengambil peran dalam pergerakan ini. Salah satunya Nikita Oliver yang berhasil mengajak generasi muda menyerukan suaranya dalam gerakan Black Lives Matter. Kemudian juga ada Jesse Hagopian yang melakukan demonstrasi Black Men Uniting to Change the Narrative yang diikuti oleh para staf pengajar di sekolah dasar John Muir di Seattle dengan menggunakan kaos yang bertulisan Black Lives Matter. Hal ini berhasil mengundang banyak perhatian seperti Serikat Pekerja Sosial Equity Educators yang membuat suatu event bernama Black Lives Matter at School Day. Event ini didukung oleh Seattle Education Association yang diikuti oleh ribuan siswa dan orang tua dengan membawa pesan mendukung siswa berkulit hitam dan mengecam tindakan rasisme yang terjadi. Gerakan Black Lives Matter yang menggunakan media sosial melalui tagar Black Lives Matter sebagai wadah pertamanya berhasil berkembang dalam memobilisasi opini publik terkait kasus rasisme yang terjadi. Kemudian pada tanggal 28 November 2014, gerakan ini berkembang dengan melakukan aksi langsung di mana para aktivis yang terlibat bergabung dengan organisasi akar rumput seperti Blackout Collective dari Oakland untuk melakukan demonstrasi saat kegiatan belanja musim liburan di Mall San Francisco. Gangguan tersebut juga terjadi di Boston, Chicago, Seattle, New York, dan Washington. Gerakan yang bertujuan untuk melawan rasisme yang dialami orang kulit hitam ini telah berhasil menggunakan cara baru dalam menyuarakan aksinya seperti gangguan media sosial dan melakukan aksi langsung yang menarik perhatian masyarakat luas. Sehingga dalam waktu singkat, gerakan Black Lives Matter dapat melintasi batas-batas wilayah dari lokal hingga internasional, sehingga mewujudkan terjadinya sebuah gerakan sosial transnasional yang mempunyai jaringan di berbagai negara seperti Australia, Inggris, hingga di Kanada. Masuk pada bab 3 yaitu gerakan Black Lives Matter di beberapa negara. Yang pertama, Black Lives Matter Kanada merupakan jaringan pertama Black Lives Matter di luar negara Amerika Serikat. Black Lives Matter Kanada memiliki 5 cabang yang berbagi mandat dari gerakan asli untuk membangun koneksi dan bekerja sama dengan komunitas kulit hitam dengan tujuan membongkar semua bentuk penindasan yang dilegalkan oleh negara serta untuk mengakhiri supremasi kulit putih dan Islamofobia.
Setiap cabang dari gerakan Black Lives Matter Kanada memiliki website dan media sosial sendiri dalam menyebarkan pengaruhnya, seperti gerakan Black Lives Matter Toronto yang memiliki akun media sosial berupa Facebook, Twitter, dan Instagram. Penggunaan media sosial ini memudahkan gerakan tersebut dalam menyampaikan pesan-pesannya, di mana pesan-pesan tersebut dapat melewati batas-batas negara dengan peran media sosial. Yang kedua, Black Lives Matter Inggris. Negara Inggris memiliki sejarah rasisme kulit hitam yang cukup panjang, di mana orang kulit hitam menerima hukumannya lebih keras dan dipenjara secara tidak proporsional dibandingkan orang kulit putih, sehingga gerakan Black Lives Matter muncul untuk menginginkan keadilan bagi orang kulit hitam dan memberantas rasisme yang terjadi di Inggris. Gerakan Black Lives Matter Inggris juga memiliki akun media sosial Twitter yang diikuti lebih dari 85.000 lebih orang. Sejak bulan Juni 2016, akun tersebut sangat aktif membagikan informasi-informasi terbaru mengenai isu rasial dan informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh gerakan tersebut. Tidak hanya melalui media sosial, Black Lives Matter Inggris juga melakukan aksi protes langsung. Aksi yang pertama dilakukan pada tahun 2016 dengan bentuk memblokir jalan utama di London Barat Daya, Birmingham, dan Nottingham atas kematian Mark Duggan. Yang ketiga, Black Lives Matter Australia. Gerakan Black Lives Matter di Amerika menciptakan gelombang besar di Australia, di mana Australia menggunakan gerakan Black Lives Matter tidak untuk kekerasan polisi saja, tetapi juga untuk membela kaum aborigin yang tertindas sejak zaman kolonial. Dalam menyebarkan pengaruhnya, Black Lives Matter Australia menggunakan media sosial Facebook dan Instagram sejak tahun 2019 dan masih aktif dalam memberikan informasi terkait isu-isu rasisme di Australia dan memberikan informasi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Gerakan ini juga aktif melaksanakan aksi langsung seperti kasus kematian Miss Du oleh aparat polisi pada tahun 2014, kemudian tahun 2016 kembali lagi dilakukan di Melbourne untuk menekan permasalahan penganiayaan terhadap orang aborigin Australia yang dilakukan oleh polisi dan pemerintah Australia. Sehingga pada Mei 2017 lalu, gerakan Black Lives Matter mendapat penghargaan perdamaian Sydney yang diberikan kepada Senator Partai Buruh Australia Barat Pat Dodson atas pembelaannya terhadap orang-orang aborigin dan penduduk pribumi Selat Torres. Yang keempat, Black Lives Matter Denmark. Black Lives Matter Denmark didirikan pada tahun 2016 oleh Balja Sorensen, namun tidak memiliki tujuan yang sama dengan Black Lives Matter di Amerika Serikat. Di negara Denmark, gerakan tersebut muncul sebagai bentuk program kerja baru yang dapat menjadikan sumber daya dan kepentingan orang Afro-Danes. Kemudian juga muncul faktor lainnya, yaitu adanya rasisme terhadap interseksional terhadap minoritas di Denmark, seperti komunitas Muslim dan kelompok minoritas lainnya yang berasal dari Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Dikarenakan belum adanya platform untuk mengekspresikan diskriminasi dan rasisme yang terjadi terhadap kaum minoritas tersebut, menyebabkan gerakan Black Lives Matter bisa menjadi platform untuk kelompok ini juga. Black Lives Matter Denmark hanya menggunakan media sosial Facebook sebagai alat penyebarannya dan sangat aktif memberikan informasi serta kegiatan yang mereka lakukan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa gerakan Black Lives Matter di Amerika Serikat telah berkembang menjadi gerakan sosial transnasional dalam melawan rasisme. Dapat dilihat dari perkembangan gerakan ini yang telah menyebar ke beberapa negara besar. Masing-masing dari negara tersebut juga memunculkan bentuk partisipasi yang berbeda dan setiap tindakannya sesuai dengan kondisi rasisme yang terjadi di negara mereka. Kemudian kita lanjut pada bab 4. Bab ini menjelaskan proses transnasional gerakan Black Lives Matter menggunakan konsep gerakan sosial transnasional yang dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, level domestik. Terdapat proses domestication dan global framing yang menunjukkan bahwa gerakan Black Lives Matter merupakan gerakan lokal yang terbentuk dari aksi kolektif untuk melakukan perubahan dan dibingkai ke dalam bentuk global framing agar mudah untuk dibawa ke ranah internasional. Pada tahap kedua, yaitu level difusi, merupakan cara penyebaran isu yang dilakukan oleh gerakan Black Lives Matter untuk menarik perhatian dari masyarakat luas untuk menyadari bahwa isu rasisme merupakan permasalahan yang harus diselesaikan bersama-sama. Dan yang terakhir yaitu internasional, terbagi menjadi 2 proses, yaitu externalization dan transnational coalition. Di sini externalization terjadi karena tidak adanya tindakan tegas dari pemerintahan domestik dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, membuat gerakan Black Lives Matter lebih memilih mencari aliansi di luar batas negaranya. Sedangkan transnational coalition merupakan aktor-aktor yang terlibat dalam memberikan dukungan kepada gerakan Black Lives Matter karena memiliki kesamaan nilai dalam rasisme. Oleh sebab itu, kesimpulannya, gerakan Black Lives Matter telah berhasil menjadi gerakan sosial transnasional dalam melawan rasisme. Hal ini dapat dilihat melalui 3 tahap proses transnasional yang dijelaskan oleh Sidney Taro, yaitu level domestik, merupakan proses kemunculan isu, kemudian level
difusi sebagai proses penyebaran isu, dan ketiga, level internasional sebagai proses perkembangan isu di luar domestik. Dan saran pada penelitian selanjutnya, penulis berharap adanya penelitian-penelitian yang lebih konkret lagi mengenai gerakan Black Lives Matter ini, mengingat isu-isu gerakan sosial merupakan isu kontemporer yang masih lumayan baru dalam hubungan internasional. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.